sobat pendengar, kembali lagi di podcast Suara Generasi. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu apa arti kepemimpinan bagi Gen Z. Gen Z seringkali dianggap berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Lebih melek teknologi, lebih kritis, dan juga punya cara pandang unik tentang dunia. Nah, apa sih sebenarnya kepemimpinan bagi mereka? Bersama saya sudah hadir seorang tamu, Feby, seorang aktivis muda dan juga content creator. Hai Feby, apa kabar? Hai, dengan kabar baik. Senang banget bisa ngobrol di sini. Kita langsung masuk saja ya. Feby, menurut kamu, apa sih arti kepemimpinan bagi Gen Z? Nah, buat saya, kepemimpinan itu bukan sekedar posisi atau jabatan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memberi pengaruh positif dan menjadi teladan. Gen Z itu nggak terlalu peduli sama gelar atau seperti ketua, gelar ketua atau bos. Yang penting adalah bagaimana seseorang bisa membimbing, menginspirasi, dan mendukung orang lain untuk berkembang. Nah, cukup menarik. Jadi, lebih ke arah influence ya, bukan otoritas. Iya, betul. Kita tumbuh di era digital, di mana siapa saja bisa punya suara. Jadi, kepemimpinan bagi Gen Z itu lebih cair, nggak harus lewat struktur formal, tapi bisa lewat konten, gerakan sosial, bahkan cara kita memperlakukan orang lain sehari-hari. Kalau gitu, menurut kamu pemimpin yang ideal bagi Gen Z itu seperti apa? Pemimpin ideal itu menurut saya ya punya 3 hal. Yang pertama itu autentik. Dia nggak pura-pura apa adanya. Kedua, kolaboratif. Nggak jalan sendiri, tapi mengajak orang lain. Dan yang ketiga itu empati. Bisa memahami kebutuhan orang lain, bukan cuma mengejar target pribadi. Oke, jadi pemimpin itu bukan yang galak dan serba memerintah, tapi yang mau mendengarkan juga ya. Iya, iya benar banget. Kita lebih nyaman dengan pemimpin yang terbuka. Misalnya di organisasi kampus atau komunitas. Kita suka kalau pemimpin bisa diskusi santai, mau menerima kritik, bahkan bercanda. Itu bikin suasana lebih sehat. Kalau kita tarik ke dunia kerja nih, gimana sih Gen Z akan sekarang kan banyak yang baru masuk ke dunia profesional. Nah, ini menarik. Gen Z itu cenderung mencari leader yang memberi ruang perkembangan. Bukan hanya menyuruh. Kita suka ketika atasan jadi mentor yang memberi arahan, tapi juga memberi kebebasan untuk bereksperimen. Jadi kepemimpinan lebih ke arah gaya kepelatihan, bukan komen dan memerintah aja sih. Nah, setuju. Jadi pemimpin bagi Gen Z itu lebih banyak partner ya, bukan bos. Iya, tepat. Bahkan di media sosial pun kita lihat contoh kepemimpinan baru. Ada influencer yang jadi role model karena membicarakan isu lingkungan, kesehatan mental atau kreativitas. Itu juga bentuk kepemimpinan. Kalau boleh kasih contoh nih, siapa sih figur pemimpin yang menurut kamu relevan buat Gen Z? Misalnya Jeropolin, dia masih muda tapi berani bersuara soal lingkungan dan bikin dunia mendengarkan. Atau bahkan pemimpin kecil di sekitar kita, teman kita yang berani speak up di kelas, atau kakak tingkat yang mau membimbing adik tingkatnya, itu juga bisa jadi pemimpin. Wah, berarti kepemimpinan bagi Gen Z tidak terbatas pada dunia formal ya. Bisa di sekolah, organisasi, di tempat kerja, bahkan di platform digital.
Ya, menurutku itulah keunikan Gen Z. Kita memandang kepemimpinan sebagai kesempatan untuk membuat perubahan kecil yang berdampak besar. Kadang cukup dengan memberi contoh sederhana seperti berani jujur, disiplin, atau peduli lingkungan. Kalau harus disimpulkan nih dalam satu kalimat, kepemimpinan bagi Gen Z itu seperti apa? Menurut saya kepemimpinan bagi Gen Z itu adalah keberanian untuk autentik, mau berkolaborasi dan memberi dampak positif sekecil apapun itu. Wow, keren banget sobat pendengar. Itu tadi obrolan kita tentang arti kepemimpinan bagi Gen Z. Semoga bisa menginspirasi kita semua, baik yang Gen Z maupun generasi-generasi lainnya, untuk melihat kepemimpinan dengan cara baru. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Ingat, setiap orang bisa menjadi pemimpin, mulai dari diri sendiri. Jangan lupa terus mendengarkan episode-episode berikutnya dengan tema yang tak kalah serunya. Saya pamit, sampai jumpa.